Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amalia. Dan kalian bisa memanggil saya Kak Lia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, coba jawab pertanyaan ini. Apa yang membuat budaya di daerah kita berbeda dari daerah lainnya di Indonesia? Ayo, apa? Kemudian, mengapa setiap masyarakat punya cara sendiri dalam menjaga alam dan hidup bersama? Tidak ada yang tahu? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan kita temukan bersama dalam materi tentang kearifan lokal masyarakat di sekitar kita. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, yuk kita menyanyikan dulu lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, agar kita semangat dan mempunyai rasa semangat yang tinggi. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur
cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Nah, kalian tahu tidak apa sih itu kearifan lokal? Jadi, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur, kebiasaan, dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Nilai ini membantu masyarakat menjaga lingkungan, menyelesaikan masalah bersama, dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kearifan lokal ini bukan hanya tradisi loh, tetapi juga cara masyarakat berpikir dan bertindak untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Misalnya, bagaimana masyarakat mengatur penggunaan hutan, mengelola air, dan menjaga hubungan sosial. Kemudian, adapun ciri-ciri kearifan lokal. Yang pertama adalah menjadi ciri khas suatu wilayah. Artinya, setiap daerah mempunyai bentuk kearifan lokal yang berbeda sesuai kondisi alam dan budaya mereka. Contohnya, rumah adat Papua berbeda dengan rumah adat Jawa karena lingkungan mereka juga berbeda. Jadi paham kan? Yang kedua, Adam mampu bertahan di tengah budaya luar. Jadi walaupun zaman berubah dan budaya luar masuk, kearifan lokal tetap bertahan karena dianggap penting bagi masyarakat. Kemudian ciri yang ketiga yaitu mengakomodasi budaya luar. Jadi kearifan lokal bisa menyesuaikan dan memadukan pengaruh baru tanpa menghilangkan akar tradisi asli. Jadi budaya bisa berkembang tanpa kehilangan jati diri. Kemudian yang terakhir ada ciri-ciri kearifan lokal yaitu memberikan petunjuk bagi perkembangan budaya. Nah, nilai-nilai lokal ini bisa menjadi pedoman untuk mengembangkan kebiasaan baru yang lebih baik, namun tetap sesuai dengan identitas masyarakat. Selanjutnya adalah kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Nah, contoh kearifan lokal di berbagai daerah Indonesia itu yang pertama ada tradisi Sasi, yaitu dari Maluku Utara dan Papua. Tradisi Sasi ini adalah aturan adat yang melarang masyarakat mengambil hasil alam dalam jangka waktu tertentu
Tujuannya untuk menjaga ekosistem agar tidak rusak. Kemudian yang kedua ada lompat batu, yaitu dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini adalah melompati batu setinggi 2 meter sebagai simbol keberanian dan kedewasaan dengan mengajarkan ketangguhan dan disiplin kepada pemuda. Kemudian yang ketiga ada awik-awik yang berasal dari Bali dan Lombok. Aturan adat yang mengatur tata kehidupan warga mulai dari pengelolaan tanah, hutan, hingga hubungan sosial dan berlandaskan falsafah Trihita-karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Kemudian ada Masopo Bola, yaitu dari Sulawesi Selatan. Nah, tradisi Masopo Bola ini adalah kegiatan gotong royong memindahkan rumah secara bersama. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kuatnya rasa kebersamaan dan solidaritas masyarakat. Nah, untuk yang terakhir ini ada hutan larangan, yaitu yang berasal dari Riau dan Kampung Naga. Jadi, wilayah hutan yang dijaga dan tidak boleh ditebang atau dirusak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian alam untuk generasi berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita nyanyikan lagu tentang keragaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Ingat ya, budaya adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama.
Nah, terima kasih sudah mau belajar bersama Kak Lia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.